Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga beberapa poin-poin penting yang kemungkinan akan memicu dan juga mendorong kenaikan harga untuk Bitcoin dan juga market cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Pertama, kita akan membahas dengan adanya transaksi secara misterius yang telah dilakukan oleh seseorang dengan mengirimkan 27 keping Bitcoin ke dalam walletnya Satoshi Nakamoto. Dan itulah mengapa gue telah membuat judul ataupun thumbnail Satoshi is back. Kedua, kita akan membahas dengan beberapa big company yang telah mengajukan Bitcoin Spot ETF kepada SEC. Sebelumnya telah melakukan perang iklan, tetapi kali ini hampir secara keseluruhan dari semua big company yang telah mengajukan Bitcoin Spot ETF kepada SEC sedang berlomba-lomba untuk menawarkan pajak paling rendah agar mampu menarik minat investor. Dan untuk informasi yang terakhir, kita akan membahas mengenai pemangkasan suku bunga yang akan segera dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat ataupun Federal Reserve. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini, nampaknya sedang terjadi kenaikan di tengah persetujuan Bitcoin Spot ETF sudah semakin dekat. Melihat dalam market cap secara global, sedang terjadi kenaikan sekitar 4,9%. Dan untuk hari ini, total market cap secara global berada di kisaran 1,79 triliun US dollar. Dan untuk Bitcoin sedang terjadi kenaikan sekitar 5,7%. Untuk Ethereum mengalami kenaikan di atas 3%. Ada BNB hampir 2% dan Solana mengalami kenaikan di atas 10%. Dan lebih kurangnya hampir secara keseluruhan beberapa altcoin sedang terjadi kenaikan hari ini. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, kali ini kita akan bahas mengenai adanya transaksi secara misterius dengan pengiriman Bitcoin ke dalam walletnya Satoshi Nakamoto. Jadi menurut salah satu media CoinDesk, transaksi Bitcoin misterius senilai 1,2 juta dolar ke dalam walletnya Satoshi Nakamoto telah menimbulkan spekulatif. Dan dompet yang telah menerima pembayaran besar dan juga kuat adalah alamat yang telah menambang hadiah blok pertama jaringan Bitcoin sekitar 15 tahun yang lalu dan dimulainya blockchain. Nah, jadi inilah yang telah menimbulkan spekulatif di karangan para pelaku pasar. Dengan adanya transaksi yang telah mengirimkan Bitcoin senilai 1,2 juta US dollar ke dalam walletnya Satoshi Nakamoto. Dengan dua poin yang telah disampaikan, seorang pengguna kripto pada hari Jumat mengirimkan 1,2 jutaan dolar dalam bentuk Bitcoin ke dalam dompet Genesis pencipta Bitcoin yaitu Satoshi Nakamoto. Dan beberapa hari setelah peringatan 15 tahun jaringan tersebut. Jadi transaksi tersebut telah dilakukan oleh salah seorang yang telah mengirimkan Bitcoin senilai 1,2 jutaan US dollar ke dalam walletnya Satoshi Nakamoto setelah peringatan 15 tahun jaringan Bitcoin. Karena untuk Bitcoin ulang tahun itu lebih kurangnya di tanggal 3 Januari dan transaksi secara misterius ini telah terjadi tepatnya di tanggal 5 Januari tahun 2024. Dan untuk di poin yang kedua, mengenai transaksi tersebut telah membingungkan para penggemar cryptocurrency. Dengan beberapa orang berspekulatif tentang aksi pemasaran ETF Bitcoin ataupun tekanan untuk mengungkapkan identitas Nakamoto karena peraturan perpajakan. Jadi untuk spekulatif dari para pelaku pasar, ada yang telah menyatakan mungkin saja ini sebagai hadiah untuk Satoshi Nakamoto karena telah berhasil menciptakan Bitcoin sebagai revolusi dalam pembayaran tanpa menggunakan pihak ketiga. Tetapi ada juga yang telah menyatakan dan juga berspekulatif dengan terjadinya transaksi baru-baru ini merupakan salah satu pancingan untuk mengungkapkan identitas dari pencipta Bitcoin yang bernama Satoshi Nakamoto di tengah persetujuan Bitcoin Spot ETF semakin dekat dan juga mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan kali ini kita akan cek mengenai hash transaction dengan transaksi secara misterius yang baru-baru ini telah menggemparkan di kalangan komunitas cryptocurrency yang telah mengirimkan 27 keping Bitcoin ke dalam walletnya Satoshi Nakamoto. Dan transaksi tersebut telah dilakukan sekitar 3 hari yang lalu atau lebih tepatnya di tanggal 5 Januari tahun 2024. Dan di sini kita bisa menyaksikan dengan pengiriman jumlah Bitcoin ke dalam walletnya Satoshi Nakamoto sekitar 26,9 keping Bitcoin.
atau lebih tepatnya setara dengan 1,1 jutaan US dollar. Dan di sini kalian bisa menyaksikan untuk wallet si pengirim, dan ini adalah salah satu wallet penerima ataupun walletnya dari Satoshi Nakamoto. Dan sampai dengan saat ini, wallet dari Satoshi Nakamoto sebetulnya bukan hanya menerima sekitar 27 keping Bitcoin, tetapi wallet dari Satoshi Nakamoto telah menerima hampir 100 keping Bitcoin. Ya, dan ini selama periode awal tahun 2024. Jadi kalian bayangkan, wallet Satoshi Nakamoto masih tetap menerima Bitcoin dari beberapa orang yang telah melakukan pengiriman secara sukarela. Dan bahkan totalnya telah mencapai sekitar 4,6 jutaan US dollar. Dan untuk jumlah transaksi pengiriman terakhir diterima oleh walletnya Satoshi Nakamoto tepat di tanggal 7 Januari tahun 2024. Dan untuk informasi berikutnya, kali ini kita akan bahas dari ke-13 big company yang telah mengajukan Bitcoin Spot ETF kepada SEC. Dan tentunya kali ini dari ke-13 big company telah berkompetisi ataupun berlomba-lomba untuk menawarkan pajak rendah kepada investor. Dan ini merupakan kali kedua mengenai peperangan yang telah dilakukan oleh beberapa big company. Karena untuk yang pertama, beberapa big company telah melakukan perang iklan. Tetapi kali ini, beberapa big company sedang melakukan peperangan mengenai penawaran pajak rendah kepada investor. Biaya ETF Bitcoin yang telah diperbarui telah diajukan. Dan Wall Street berlomba-lomba menawarkan akses murah ke dalam Bitcoin. Pertama di sini ada Grayscale Bitcoin Trust. Dia telah menawarkan pajak sekitar 1,5%. Yang kedua di sini tentunya ada ARK Investment ataupun ARK 20 Shares Bitcoin ETF. Dia telah menawarkan sekitar 0,25% per 6 bulan. Yang ketiga tentunya ada BlackRock. Dia telah menawarkan pajak sekitar 0,30% per 6 bulan. Yang keempat di sini ada Bitwise. Dia telah menawarkan pajak sekitar 0,24% per 6 bulan. Dan begitu juga seterusnya. Tetapi mungkin di sini secara kesimpulan, kira-kira perusahaan mana yang telah menawarkan pajak paling murah dari ke-13 big company yang telah mengajukan proposal kepada regulator Amerika Serikat ataupun SEC terhadap pengajuan Bitcoin Spot ETF. Jadi dari 13 big company ini yang telah menawarkan pajak ataupun biaya paling rendah adalah Bitwise. Karena Bitwise sendiri telah menawarkan pajak hanya 0,24%. Sementara untuk ARK Investment 0,25%, sedangkan untuk BlackRock 0,30%. Walaupun perbedaannya sangat tipis sekali antara ARK Investment, BlackRock, dan juga Bitwise, tetapi Bitwise telah mendominasi yang telah menawarkan akses paling murah ke dalam Bitcoin untuk investor. Berbicara mengenai persetujuan Bitcoin Spot ETF yang sudah semakin dekat, kali ini Standard Chartered telah kembali melakukan prediksi mengenai kenaikan harga untuk Bitcoin. Jadi menurut perusahaan Standard Chartered telah mengantisipasi nilai Bitcoin bisa mencapai 200 ribuan dolar pada tahun 2025 setelah persetujuan Bitcoin Spot ETF. Jadi menurut salah satu perusahaan Standard Chartered ini, Bitcoin mampu mencapai harga 200 ribuan US dollar, tetapi dengan catatan ketika Bitcoin Spot ETF telah disetujui oleh regulator Amerika Serikat. Jadi satu keping Bitcoin bisa mencapai harga 200 ribuan US dollar, at least ketika kita rupiahkan. Satu keping Bitcoin mampu mencapai harga di 3 miliar rupiah. Mungkin di sini kita ambil harga rata-rata ya udah mencapai 2 miliar rupiah saja. Itu tentunya salah satu pencapaian yang sangat luar biasa dari Bitcoin. Jadi mengenai asumsi dan juga prediksi oleh salah satu perusahaan Standard Chartered untuk Bitcoin bisa mencapai harga 200 ribuan US dollar pada tahun 2025. Jadi proyeksi optimis ini telah didorong oleh antisipasi arus masuk ETF yang kemungkinan akan mencapai hingga 100 miliar US dollar tahun ini. Jadi menurut salah satu perusahaan Standard Chartered ini, ketika Bitcoin Spot ETF di-approve oleh SEC, akan mampu menarik arus masuk ke dalam Bitcoin sekitar 100 miliar US dollar. Dan untuk informasi yang terakhir, kali ini kita akan bahas mengenai kebijakan suku bunga yang akan segera dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat ataupun Federal Reserve. Jadi untuk next FOMC berikutnya, ini akan segera berlangsung sekitar 22 hari, 7 jam 28 menit ke depan. Dan lebih tepatnya FOMC ini akan segera dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, tepat di penghujung bulan Januari tanggal 31. Tetapi yang bakalan gue bahas kali ini, kira-kira kapan Bank Sentral Amerika Serikat ataupun Federal Reserve akan memangkas suku bunga. Melihat di dalam sebuah tabel mengenai perkiraan ataupun probabilities mengenai kebijakan suku bunga yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat ataupun Federal Reserve untuk pertemuan pertama di tahun 2024 yang akan segera berlangsung tanggal 31 bulan Januari 2024. Dan di sini probabilitasnya sekitar 95,3% kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat
masih akan tetap mempertahankan suku bunga di 525 basis point sampai dengan 550 basis point. Memasuki dalam pertemuan berikutnya, tepatnya di tanggal 20 bulan Maret tahun 2023. Dan kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat akan mulai memangkas suku bunga sekitar 25 basis point. Yang awalnya 5,25 sampai dengan 5,50, tetapi dipangkas 25 basis point menjadi 500 sampai dengan 525 basis point. Begitupun dalam pertemuan berikutnya, tepatnya di bulan 5 tahun 2024, kemungkinan Bank Sentral akan mulai memangkas suku bunga kembali sekitar 25 basis point. Dan begitulah seterusnya sampai dengan akhir tahun 2024, kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat akan terus melakukan pemangkasan suku bunga karena target dari Bank Sentral Amerika Serikat akan menekan inflasi sampai dengan 2%. Dan tentu ini merupakan salah satu kabar positif yang akan memicu kenaikan harga untuk Bitcoin dan juga market cryptocurrency. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian yang kemungkinan akan memicu dan juga mendorong kenaikan harga untuk Bitcoin dan juga market cryptocurrency. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.